Assalamualaikum ne, Waalaikumsalam. Lon dengar ne, gata ne, kalih ne dosir sabah ate. Sini anu ase, sini anu anjing. Gata blo di negeri Belanda. Gata yang gata puduk untuk jaga rumah, karena rumah karya. Untuk jaga rumah. Kita yang betul mak. Betul lon mak kalau lon blo ase di negeri Belanda lon pesan untuk lon jaga rumah. Tandai di naik tamang-tamang pancuri untuk bahana ase yang gonggong sehingga lon jaga dan rumah lon aman daripada kejahatan-kejahatan. Kemudian mak tersebut berpesan, wahai ne, pesan yang terakhir lon sampaikan kepada gata ne, seandainya hari ini aku mati dan Allah mentakdirkan lon untuk hidup 3 detik ne, sungguh ne, lon rida dan rela bila nantinya saya dibangkitkan oleh Allah dihidup pada kali yang kedua menjadi seekor anjing saja hanya. Bah lonjit ke atas ne, bah lonjit ke atas yang jaga rumah gata ne, yang gata jokbu ne, pakon demi tujuan lon tabe-tabe merempak gata hai anak tua. Begitulah kerinduan sosok seorang ibu terhadap anak-anaknya. Dan bahkan terkadang hadap kita, seandainya ada hidup kedua kalinya, lun hana mau ingin menjadi orang manusia. Tapi bejit ke atas mandang yang tukang jaga bak rumah kahnya. Karena ngenjit ke atas tukang jaga bak rumah kahnya, lun tabe-tabe merempak gata sebagai anak. Itu bentuk kerinduan yang luar biasa. Karena yang diinginkan oleh orang tua bukanlah bangganya kita, besarnya jabatan kita. Orang tua tidak mengenal kita itu sealim apa. Orang tua tidak mengenal kita itu sesukses apa. Dan orang tua tidak mengenal bahwa kita sesibuk apa. Dan juga orang tua tidak mengenal kita itu kaya raya luar biasa. Yang orang tua kenal, kita ini adalah anak daripada dia. Dan dia berhak merindukan kita. Dan juga kita berhak merindukan beliau berdua. Itu yang beliau inginkan. Hari ini kita mungkin pandai. Uronyo tanyo kajit ke tengku. Uronyo tanyo kajit ke abu, kajit ke abati, abana dan lain sebagainya. Itu mungkin berkah daripada doa kedua orang tua kitanya. Yang mungkin beliau tidak bisa apa-apa, bahkan gugut Al-Quran tentang dia. Itu berkah daripada doa kedua orang tua. Yang mungkin hari ini kita menjadi pegawai negeri, jid ke penjabat harta le. Itu bahkan mungkin doa kedua orang tua kita. Yang bahkan kadang membaca kok yang lanjut. Tapi dengan berkah doanya, kita menjadi orang yang luar biasa. Beliau memberikan pendidikan kepada kita dengan pendidikan yang terbaik. Beliau berusaha menafkahkan kita dengan nafkah yang terbaik. Untuk apa? Supaya kehidupannya kita nanti menjadi berkembang, menjadi lebih, menjadi mangat dibandingkan kehidupan yang dirasa oleh beliau pada dahulu kalanya. Maka oleh karena demikian, selagi hayat masih dikandung oleh badan, selagi kehidupan masih diberikan oleh Allah, jangan sia-sia kesempatan kita berbakti dan berhubungan baik kepada kedua orang tua. Jika orang tua kita masih hidup, mantang tau berkayim-kayim bertanya ojak tahu. Pernahkah kita menanyakan, wahai ibu, apa yang engkau butuhkan? Wahai mak, ayahku yang pelai uronyo jid lonlo. Dari sekian banyak kita memakan dan harta yang beliau tawarkan kepada kita, padungga yang pernah bertanya-tanya mbak mak dengan mbak ayah, wahai ibu dan ayah, apa yang harus aku belikan, apa yang harus aku lon pubut supaya beliau senang? Pernahkah kita menanyakan dengan sedemikian? Tapi coba kita putar balik. Padum ribego kakatanyan kita yang mbak kita oleh mak dengan ayah.
Hai anak ku gublo, hai anak putra ku juga supaya kah mangat senang, mangat bahagia. Berapa berjuta kali kata tersebut dikeluarkan oleh ibu. Tapi padungga katanya yang pernah kita keluarkan kepada kedua orang tua. Kemudian begitu pula, kalau memang urun si kita GO, maka sering tak telpon, tak tanya kabar, bagaimana. Yang diinginkan oleh orang tua itulah perhatian. Rasa perhatiannya kita, hanya cuek tanya terhadap orang tua, itu yang beliau inginkan. Beliau tidak menginginkan harta bersabi-sabi taju. Beliau juga tidak menginginkan peng dan lain sebagainya. Hana. Apa juga yang beliau inginkan? Rasa kepedulian kita, rasa anggapan kita bahwa kita ini masih menganggap beliau selaku orang tua kita. Begitu pula seandainya mungkin ada di antara kita yang kedua orang tua kita telah menghadap kepada Allah. Maka cara yang paling baik, cara yang luar biasa untuk kita berbakti kepada beliau adalah menyempatkan ibadah. Menyempatkan ibadah yang tak kirim pahala kepada beliau. Kita berdoa terhadap keampunan dosa daripada beliau. Mungkin beliau maksiat kepada wateng perayaan kita yang jamu. Getinggai sembahyang ayah tu katanya. Getinggai sembahyang subuh, getinggai sembahyang luhur, getinggai sembahyang athapakon. Gara-gara gemita peng kepada katanya untuk berperayaan. Mungkin dosa yang beliau kerjakan dahulu kala itu penyebabnya gara-gara kita. Seandainya beliau sabi-sabi luhur sembahyang, kemudian mana dubi-dubi dan dubi-dubi, sungguh dia hari benau. Sungguh kita tidak akan menjadi besar. Mungkin gara-gara beliau mencari nafkah untuk membahagiakan hidup kita. Bahkan beliau rela maksiat terhadap Allah. Maka terhadap kita bagaimana? Kita melakukan amal-amal kebaikan. But-but yang jauh yang kita niatkan pahala kepada kedua orang tua. Kita sempatkan waktu. Kahanatip uro 3 minggu 3 kita sempatkan mengirim pahala surah Yasin kepada kedua orang tua. Kahana mungkin 3 minggu 3, si bulan 3 bulan kita kirimkan pahala terhadap orang tua kita yang telah tiada. Kahana 3 bulan 3, 2 bulan 3 atau 6 bulan 3, setidaknya setahun sekali kita pernah mengirim pahala kado yang luar biasa yang kita berikan kepada kedua orang tua kita. Maka oleh karena demikian, marilah kita menjadi muhasabah diri, introspeksi diri masing-masing. Sejauh ini perkembangan, sejauh yang luar biasa apa yang diberikan oleh orang tua kita, seberapa besar yang telah kita berikan kepada beliau. Setidaknya bila kita tidak mampu membahagiakan hati kedua orang tua, jangan sampai kita mendurhakai, jangan sampai kita tapu luka hati daripada ibu dan ayah kita bersama. Karena pakon maksiat yang murka, yang memang langsung gebalah oleh Allah di dunia, itulah murka kita terhadap orang tua. Mungkin ada kisah maling kundang yang mungkin kisah itu kisah mitos, tapi itu barangkali bisa terjadi. Salah satu kisah yang paling luar biasa pada masa Rasulullah dengan sebab dia murka tidak berbakti kepada orang tua adalah kisah seorang sahabat yang sahabat tersebut dikenal dengan sosok orang yang soleh. Para sahabat yang dikenal dengan sosok yang soleh, taat, rajin ibadah, tapi berbakti kepada kedua orang tua menjadi kurang gara-gara beliau legema keluarga. Legema keluarga, rasa beliau berbakti kepada orang tua menjadi kurang, menjadi terbagi gara-gara sayangnya akan terbagi terhadap istrinya. Akhirnya beliau sakratul maut, menjelang sakratul maut. Beliau tidak mampu melafazkan kata la ilaha illallah. Sehingga para sahabat berkunjung, termasuk Rasulullah, berkunjung kepada rumah para sahabat tersebut. Apa penyebab dia dikenal orang yang taat dan luar biasa, tapi pakan la ilaha illallah yang hanya bisa beliau keluarkan? Rupanya usut-usut sampai terus kepada mak beliau. Inan ke kepada pegah lima. Ya Rasulullah, lun merasa hati. Lun merasa tepeh perasaan. Kenapa? Karena di saat anak lunyan mulai pun jih berkeluarga,
rasa sayang dikelun, rasa cinta dikelun menjadi berkurang, terbagi rasa cintanya kepada istrinya. Retnan ke wahai Rasulullah lun wuhate sehingga mungkin itu penyebab menjadi berat melafazkan la ilaha illallah di saat sakratul maut. Kemudian Rasulullah ni tanya, wahai mak nepu maah puhana aranya. Gekun le mak daripada sahabat sebut. Han lun pumah ya Rasulullah. Memang sedih tak takut tak ada lun. Cinta lun terbagi kepada seorang isteri yang baru je ke teman hidup ci. Kemudian nekun le Rasulullah ne ancam. Kalau memang hana ne pumah kaku sahabatnya cok tut entah. Karena dia akan mati nantinya akan terjumus di dalam neraka. Bah tatut idonya akan ini entah. Sehingga rasa sayang dan cintanya seorang ibu, seburuk apapun anaknya, senakal apapun anaknya, sebiadab apapun anaknya, beliau tetap akan dan sayangkan bila anaknya dihina oleh orang lain. Maka rasa dan cintanya ibu inan nupu maah lema. Kemudian para sahabat yang sakit sakratul maut bunuh berhasil mengucapkan kata la ilaha illallah dan meninggalnya dalam keadaan iman. Bahkan yang cerita lebih parah daripada sekedar malin kundang. Malin kundang cuma jid ke batir. Tapi dengan sebab kisah sahabat tersebut, munyohana nepum ahlema, sahabatnya akan mati bi ghairil iman, dengan tidak adanya iman, yang itu merupakan mutiara yang luar biasa. Menancitna kisah sahabat Uwais Al-Qarni. Pada satu pendapat beliau menyatakan sebagai seorang sahabat karena pernah hidup di masa Rasulullah. Nah pernah mengatakan beliau termasuk tabi'in karena beliau memang tidak pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah. Gara-gara beliau selalu ta'zim terhadap ibunya. Sehingga apa? Nama Uwais Al-Qarni. Beliau adalah seorang yang miskin. Orang yang berpenyakit dengan penyakit kusta. Orang yang mubuduk. Orang yang miskin mubuduk. Idonya beliau tidak ada yang kenal. Tapi di langit sana, nama beliau itu begitu harum dan disebut-sebut oleh para malaikat. Bahkan penyebabnya beliau adalah selalu berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan saking luar biasa